Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari bagaimana cara membaca surah Al-Qadr yang tepat dan juga apa nama-nama hukum tajwidnya dan bagaimana cara membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Qadr, yaitu surah yang ke-97. Jumlah ayatnya adalah 5 ayat ya. Kemudian hukum tajwid dari ayat pertama ini adalah, yang pertama adalah nun bertasdid, ini ya, nun bertasdid. Nah, ini cara membacanya adalah dengung dan ditahan 3 sampai 4 harokat ya. Gunnah, kemudian dengung dan dibaca ditahan 3 sampai 4 harokat. Cara bacanya bagaimana? Inna, itu ya, ditahan di sininya. Inna ya. Kemudian yang kedua di sini ada tanda bendera. Nah, ini hukum tajwidnya adalah mad jaiz munfasil ya, mad jaiz munfasil. Nah, ini cara bacanya dipanjangin 4 sampai 5 harokat. Kenapa ini mad jaiz munfasil namanya? Karena terdiri dari 2 kata. Nah, ciri-cirinya adalah dia terdiri dari 2 kata, kemudian tanda benderanya ini lebih tipis dan lebih kecil. Tanda benderanya lebih tipis dan lebih kecil. Kalau mad wajib, perbedaannya adalah dia lebih tebal dan terdiri dari 1 kata, mad wajib. Kalau ini terdiri dari 2 kata, gitu ya. Cara bacanya adalah 4 sampai 5 harokat. Inna, gitu ya. Inna. Sering di sini ada kesalahan. Sering dibaca pendek, padahal dia harus dipanjangin 4 sampai 5 harokat. Kemudian ada di sini nun sukun atau nun mati bertemu huruf zai.
Nah, ini hukum tajwidnya adalah ikhfa, ya. Ikhfa artinya samar. Samar kemudian ditahan 3 sampai 4 harokat. Samar kemudian ditahan 3 sampai 4 harokat. Cara membacanya adalah anzal, anzal, ya. Di sini disamarin kemudian ditahan 3 sampai 4 harokat. Kemudian di sini ada lam sukun. Nah, ini tidak boleh memantul atau qalqalah. Enggak boleh bacanya inna anzalnahu gitu. Enggak boleh ada pantulan. Harus bersih suaranya. Kemudian di sini ada nun, ada tanda mad tabi'i, ya, tanda harokat berdiri ini namanya mad tabi'i. Panjangnya adalah 2 harokat. Na, itu ya. Na, nggak boleh. Inna anzalnahu fi. Nah, ini nggak boleh. Harus 2 harokat. Na, ya. Kemudian di sini ada fi. Nah, ini mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Karena huruf sebelumnya bertanda kasroh bertemu huruf ya sukun. Nah, mad tabi'i gitu ya. Panjangnya sama seperti ini, 2 harokat. Kemudian fi gitu ya, cara bacanya fi 2 harokat aja, tidak boleh lebih. Kemudian di sini ada ya sukun, bacanya normal aja, lai gitu ya, lai, lai. Nggak boleh ditahan juga, nggak boleh lailatil. Nah, ini nggak boleh. Hanya menyempurnakan huruf ya-nya saja, gitu ya. Kemudian di sini ada alif lam. Nah, ini alif lam qamariyah. Alif lamnya dibaca jelas. Tidak boleh qalqalah atau memantul, gitu ya. Tidak boleh qalqalah atau memantul. Harus bersih suaranya. Fi lailatil qadr. Lailatil qadr. Dan juga nggak boleh ditahan terlalu lama. Hanya menyempurnakan huruf lamnya saja, ya. Kemudian di sini ada huruf dal, ya. Nah, ini mad ini qalqalah, ya. Ini qalqalah sugro. Kenapa qalqalah sugro? Karena berada di tengah-tengah kalimat, ya, atau di tengah kalimat atau di tengah kata, maka qalqalah sugro. Kalau qalqalah kubro dia berada di akhir ayat, ya, berada di akhir, gitu ya. Ciri khasnya adalah berada di akhir ayat, gitu ya. Bagaimana cara membacanya? Qad, gitu ya. Qad, ada pantulan, gitu. Cara membacanya qad, ada pantulan. Kemudian di sini ada ro. Nah, ini ro-nya ini disukunkan atau dimatikan. Nah, keseringannya nih bacanya itu keliru. Kenapa? Huruf ro-nya itu keseringannya tidak dibaca, padahal fatal, ya. Ini ro-nya harus tetap dibaca, tapi disukunkan cara membacanya. Bagaimana cara membacanya? Fi lailatil qadr. Nah, ro-nya ro tafkhim dibaca tebal, ya. Fi lailatil qadr. Enggak boleh fi lailatil qad atau fi lailatil qad. Nah, ini salah, fatal, termasuk kesalahan besar. Ini dapat merubah arti, ya. Fi lailatil qadr. Enggak boleh fi lailatil qad atau fi lailatil qad. Ini keliru, ya. Harus ro-nya dibaca. Inna anzalnahu fi lailatil qadr, gitu ya. Kemudian di ayat kedua, wa ma adraka ma lailatul qadr, ya. Nah, ini mad jaiz munfasil, sama seperti ini, ya. Mad jaiz munfasil. Kenapa mad jaiz munfasil? Karena terdiri dari 2 kata, ya. Ciri-cirinya adalah terdiri dari 2 kata, kemudian tanda benderanya ini lebih tipis, gitu ya. Cara membacanya adalah dipanjangin 4 sampai 5 harokat.
Wa ma adraka. Wa ma adraka, gitu ya. Dipanjangin. Kemudian di sini ada huruf dal sukun, ya. Ini namanya apa namanya? Qalqalah sugro, qalqalah kecil, qalqalah sugro, ya. Namanya qalqalah sugro. Dipantulin bacanya, ya. Wa ma adraka, adraka, gitu ya. Kemudian di sini ada huruf ro, tanda fathahnya berdiri. Nah, ini mad tabi'i juga. Cara membacanya dipanjangin 2 harokat. Tidak boleh lebih dari 2 harokat, harus 2 harokat. Adraka, adraka, gitu ya. Kemudian di sini ada ma, fathah bertemu alif. Nah, ini mad tabi'i juga, ya. Ciri-ciri dari mad tabi'i, dipanjangin 2 harokat, tidak boleh lebih. Nggak boleh gitu ya. Kemudian Lailatul Qadr, lai biasa di sini lai aja bacanya, lai, nggak boleh ditahan. Lailatul nggak boleh, hanya Lailatul, Lailatul. Kemudian di sini ada alif lam qamariyah. Alif lamnya dibaca jelas, tidak boleh ada pantulan dan juga tidak boleh ditahan terlalu lama. Lailatul Qadr, Lailatul Qadr, ya, lamnya dibaca jelas, tidak boleh ada pantulan dan juga tidak boleh ditahan terlalu lama. Ma Lailatul Qadr, salah ya, hanya menyempurnakan huruf lamnya saja. Kemudian di sini ada dal sukun atau dal mati, sama penjelasannya seperti ini, ya. Ini namanya qalqalah sugro. Kenapa qalqalah sugro? Karena berada di tengah-tengah kata, gitu ya. Ada di tengah-tengah kata, maka dibacanya qalqalah sugro. Nah, ini dibacanya memantul. Qad, 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 gitu ya. Kemudian di sini ada huruf ro, ya. Di akhir ayat ini ada huruf ro-nya. Nah, ini ro-nya tetap dibaca tapi dimatikan atau disukunkan. Bagaimana cara membacanya? Sama seperti ini. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Ya, ro-nya ro tafkhim, dibaca tebal. Qadr, qadr. Enggak boleh ma Lailatul Qadr. Ro-nya enggak dibaca. Nah, ini salah. Dapat merusak arti atau merubah arti dan kesalahan besar. Ma Lailatul Qadr. Nah, ini salah ya. Harus dibaca huruf ro-nya. Ma Lailatul Qadr, gitu ya. Kemudian di ayat ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, di sini ada lai, sama seperti ini dan ini. Dibaca biasa aja. Lailatul, gitu ya. Lai. Kemudian di sini ada alif lam qamariyah, sama penjelasannya seperti ini dan ini, ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tidak boleh ditahan terlalu lama dan juga tidak boleh memantul, ya. Kemudian di sini ada huruf dal sukun atau dal mati. Nah, ini qalqalah sugro. Karena berada di tengah-tengah kata, maka dibacanya dia memantul dan ini adalah qalqalah sugro, ya. Qadri, Lailatul Qadri, gitu ya. Lailatul Qadri khairum. Dan di sini ada ya mati atau ya sukun, sama seperti ini, khoy, gitu ya. Kemudian di sini ada huruf dhammatain bertemu huruf mim bertasdid. Nah, ini hukum tajwidnya adalah idgham bi gunnah, ya. Idgham bi gunnah. Dhammatain bertemu huruf mim, idgham bi gunnah. Bagaimana cara membacanya?
dengung dan ditahan 3 sampai 4 harokat. Dengung dan ditahan 3 sampai 4 harokat. 3 sampai 4 harokat. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Khairum min alfi syahr. Ya, enggak boleh dibacanya khairum min alfi. Khairum min alfi. Itu ya, enggak boleh. Kemudian di sini ada nun sukun bertemu huruf alif, izhar ya. Namanya izhar, nun mati bertemu alif. Nunnya dibaca jelas, tidak boleh ada pantulan dan juga tidak boleh ditahan terlalu lama. Bagaimana cara membacanya? Khairum min alfi. Khairum min alfi. Min alfi. Min alfi. Nunnya jelas, tidak boleh memantul atau ada pantulan ya. Tidak boleh kokola atau memantul. Kemudian di sini ada lam sukun. Nah, ini juga tidak boleh memantul, harus bersih huruf lamnya. Min alfi. Alfi, enggak boleh alfi, gitu ya. Min alfi. Kemudian di sini ada huruf hak sukun dan ro. Nah, ini cara bacanya adalah syahr. Syahr. Huruf haknya dibaca disukunkan, kemudian ro-nya juga disukunkan ya. Syahr. Jangan bacanya seperti min alfi syah. Min alfi syah. Ro-nya tidak dibaca. Nah, ini kesalahan fatal, dapat merubah arti ya. Ini termasuk kesalahan besar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Gitu ya. Ro-nya ro tafkhim dibaca tebal. Kemudian di ayat keempat, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ya. Kemudian di sini ada alif lam qamariyah. Alif lamnya dibaca jelas, tidak boleh ada pantulan. Tanazzalul mala. Ya, enggak boleh tanazzalul mala, enggak boleh. Atau tanazzalul mala, ada pantulan. Nah, ini juga tidak boleh. Kemudian di sini ada mad wajib. Nah, perbedaannya nih mad wajib dengan mad jaiz munfasil ya. Mad wajib ini terdiri dari satu kata dan juga benderanya lebih tebal ya. Tanda benderanya lebih tebal dan juga terdiri dari satu kata. Nah, ini ciri-cirinya seperti ini. Panjangnya sama, dipanjangin 4 sampai 5 harokat. Tanazzalul malaikah. Tanazzalul malaikah. Gitu ya. Kemudian warruhu. Nah, ini alif lam samsiyah. Alif lamnya tidak dibaca, gitu ya. Alif lamnya tidak dibaca, dianggap tidak ada atau dihilangkan. Warruhu, masuk ke huruf ro-nya. Warru, gitu kan. Kemudian ini huruf ro-nya ini ro tafkhim, dibaca tebal. Warru, dibaca tebal. Warruhu, gitu ya. Kemudian di sini ada waw sukun. Nah, huruf sebelumnya bertanda dhammah bertemu huruf waw sukun. Nah, ini mad tabi'i, panjangnya 2 harokat, tidak boleh lebih. Panjangnya 2 harokat, tidak boleh lebih ya. Warruhu, ruhu, enggak boleh. Warruhu. Nah, ini enggak boleh. Hanya 2 harokat. Kemudian di sini ada fiha. Kasroh bertemu huruf ya sukun. Kasroh bertemu huruf ya sukun. Nah, ini mad tabi'i juga. Dipanjangin 2 harokat cara membacanya. Tidak boleh lebih ya. Fiha, fiha, panjangnya seperti itu, ya. Kemudian di sini ada ha fathah bertemu dengan alif. Nah, ini mad tabi'i juga, sama bacanya. Dipanjangin 2 harokat, tidak boleh lebih. Fiha, segitu ya panjangnya. Fiha, nggak boleh. Fiha
enggak boleh. Kemudian di sini ada dzai, huruf dzal. Dzal sukun. Nah, ini tidak boleh memantul atau tidak boleh ada pantulan. Ya, tidak boleh ada pantulan karena ini bukan huruf qalqalah. Ini keseringannya di sini terjadi pantulan. Nah, ini ternyata salah. Dia tidak boleh ada pantulan. Harus bersih. Biizni. Ya, lidahnya menempel di gigi atau seperti digigit gitu ya. Biizni. Lidahnya nempel di ujung lidah, menempel di gigi bagian ujung. Biizni rabbihim gitu ya. Enggak boleh ada pantulan. Kemudian rabbihim, bukannya rabbihim ya. Masuk ke huruf ba langsung, rabbihim, jangan rabbihim, fatal. Harus masuk ke huruf ba-nya, rabbihim, bukannya rabbihim. Itu ya. Kemudian di sini ada mim sukun bertemu huruf mim. Nah, ini namanya idgham mutamatsilain atau idgham mithlain. Ya, hurufnya sama nih. Mim bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya adalah dengung dan ditahan 3 sampai 4 harokat. Fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Rabbihim min gitu ya. Dengung dan ditahan 3 sampai 4 harokat. Kemudian nun sukun bertemu huruf kaf, ini adalah ikhfa ya. Nun sukun bertemu huruf kaf, ikhfa, samar dan ditahan 3 sampai 4 harokat. Min kulli gitu ya. Fiha bi'izni rabbihim min kulli amr ya. Kemudian di sini ada lam sukun, lam bertasydid, min kulli amr. Cara bacanya hanya menyempurnakan huruf lamnya saja, tidak boleh ditahan lama. Min kulli amr. Nah, ini salah. Harus min kulli amr. Hanya menyempurnakan huruf lamnya saja. Kemudian di sini ada mim sukun. Cara membacanya am gitu ya. Kemudian di sini ada ro. Ro-nya ini disukunkan. Maka dibaca juga ini huruf ro-nya, tidak boleh tidak dibaca. Enggak boleh min kulli am. Ro-nya enggak dibaca. Harus dibaca huruf ro-nya ya. Min kulli amr. Min kulli amr gitu ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr ya. Kemudian di ayat terakhir ayat 5, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini ada huruf la-nya ini mat tabi'i ya, panjangnya 2 harokat, tidak boleh lebih. Kemudian di sini ada dhammatain bertemu huruf ha. Nah, ini namanya izhar, dibaca jelas, tidak boleh memantul dan juga tidak boleh ditahan terlalu lama. Tidak boleh bacanya salamun hiya, enggak boleh. Atau salamun hiya, salamun hiya. Nah, ini salah, enggak boleh memantul dan juga ditahan terlalu lama. Salamun hiya gitu ya. Kemudian di sini ada ta, hatta, mat tabi'i juga, dibacanya panjangin 2 harokat, tidak boleh lebih. Hatta gitu ya. Kemudian matla'il fajr. Nah, ini pokoknya to sukun, ini dibacanya qalqalah, qalqalah sugro, dia memantul ya, ada pantulan. Matla'il gitu ya. Enggak boleh matla'il enggak boleh, harus ada pantulan. Kemudian di sini ada alif lam qamariyah. Alif lamnya dibaca jelas dan juga tidak boleh memantul dan juga tidak boleh ditahan terlalu lama gitu ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr gitu ya. Dan di sini ada huruf jim sukun. Nah, ini sama qalqalah sugro. Enggak boleh, harus memantul ya, harus memantul fajr gitu ya. Hatta matla'il fajr. Nah, ini huruf ro-nya ini dibaca juga
kan tetapi disukunkan, dan juga cara membacanya ditebalkan, tafkhim, ra tafkhim ya, dibaca juga. Salamun hiya hatta maqla'il fajr ya. Shadaqallahul azim. Semoga apa yang kita pelajari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirubah cara membaca kita agar tepat membacanya sesuai dengan kaidah hukum tajwid. Semoga bermanfaat. Kita tutup majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.